Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel saya, Sofa Al Berbesi. Di sini, di video kita kali ini, kita akan mengenal tentang huruf. Seperti yang kita ketahui, huruf ada sekitar 26. Di sini, kita para orang tua akan belajar bersama cara mengenalkan huruf dan cara menuliskan huruf untuk anak-anak kita. Sebelum itu, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Selesai? Mula-mula kita harus memberitahu atau memberikan info kepada anak kita bahwa kali ini kita akan belajar tentang mengenal dan cara menulis huruf. Yang pertama, kita akan menulis huruf kapital atau huruf besar. Huruf A. Jadi kita bilang kalau ini tuh huruf A. Nah, di sini kita harus sabar ya para orang tua, karena apa? Anak-anak kan di masa-masa ini atau di kala pertama akan belajar mengenal huruf, itu masa-masa masih masa-masa anak-anak untuk bermain. Jadi ini kalau kami mengajarkan ini sehari cukup dengan satu huruf saja itu udah lebih dari cukup ya. Nah, ini dibacanya A. Cara menuliskannya mulai dari atas saja dulu. Garis miring seperti ini. Nah, anak dipelajarin cara memegang alat tulisnya itu seperti ini, kurang lebih seperti ini ya, agar tulisannya juga bagus. Nah, habis itu disambung ke sini. Kalau mamanya tulisan mereka kurang lurus atau kurang rapi, itu nggak apa-apa, yang penting mereka ada kesadaran untuk mulai belajar mengenal huruf. Setelah garis yang kedua ini, kita tarik garis ini. Nah, gitu bunda. Nah, ini diulang berkali-kali selama satu hari, cukup satu huruf aja dulu. Nah, nanti setiap hari tambah satu hari gitu. Selama 1 bulan, insya Allah nanti mereka dengan sendirinya akan bisa mengenal huruf itu semuanya. Kita hapus. Yang kedua itu B. Kita tuliskan dulu agar mereka tahu huruf B itu kayak apa. Nah, seperti ini. Nah, kita mulai dari garis lurus dulu. Nah, setelah itu kita tuntun anak kita agar membuat lingkaran kecil, setengah lingkaran kecil seperti ini. Nah, sudah dilakukan, terus menggunakan seperti ini. Nah, cukup jelas ya. Jadi yang pertama itu tadi garis, terus yang kedua setengah lingkaran di atas, yang ketiga setengah lingkaran di bawah. Nah, di situ kita dalam mempelajari anak kita nggak boleh terburu-buru. Contoh, pada saat pertengahan pembelajaran anak kita ingin bermain, nggak apa-apa, temanin saja. Jangan paksa dia untuk terus belajar, karena masa-masa itu masa-masa bermain ya. Dan sabar, kita harus sabar ya. Nah, sekarang huruf C. Nah, inilah cukup satu langkah saja ya. Kita tuntun anak kita dari atas, lingkar ke kiri. Nah, seperti ini, huruf C. Nah, gitu. Saya rasa cukup jelas. Nah, kita sekarang langkah ke huruf selanjutnya, huruf D. Nah, saat kita pertama membuat yang sebelah kiri ini, karena kita juga harus melihatnya juga, gitu ya, jangan ditutupin. Gitu. Huruf D. Nah, kita tuntun anak kita membuat garis lurus dulu, seperti ini, dan buat setengah lingkaran seperti waktu membuat huruf B ya, tapi dibuat penuh seperti ini. Kita cukup satu hari satu huruf saja itu lebih dari cukup. Yang penting mereka mau mengenal
huruf-huruf ini ya. Selanjutnya itu huruf E. Nah, kita tuntun dulu buat garis lurus, terus garis menyamping satu, pelan-pelan saja. Kadang-kadang anak kalau diajarin kan agak manja-manja gimana gitu, nggak apa-apa, ikutin aja alur mereka. Yang penting mereka tahu kalau ini tuh kita sedang mengenal huruf agar mereka bisa membaca. Nah, sudah huruf E. Nah, sekarang huruf F. Huruf F. Tarik garis lurus dari atas ke bawah, terus 2 garis menyamping. Nah, gitu. Cukup mudah ya, kira-kira untuk ditangkap seorang anak juga cukup mudah gitu. Yang penting kita mengajarkannya secara sabar dan pelan-pelan, step by step atau bertahap. Jadi satu-satu tadi, seperti membuat tadi saya bilang bertahap itu, walaupun ini sederhana huruf F seperti ini cuma garis-garis ini, tapi kita harus bertahap agar apa? Agar di otak mereka bisa mengingatnya lebih lama, seperti ini, bertahap. Nah, setelah huruf F berarti huruf G. Kita buat garis tengah lingkaran. Nah, di tengah-tengah sini kita tarik garis ke bawah, terus garis menyamping ketemu dengan garis yang tadi dari atas ke bawah gitu. Kita ulangi lagi, arahnya agak rumit. Buat tengah garis buat tengah lingkaran agak rumit, maksudnya untuk anak-anak yang baru belajar membaca ya, mengenal huruf. Dari atas ke bawah, terus dari samping bertemu dengan garis ini ya, huruf G. Nah, sekarang ada huruf H. Nah, huruf H seperti ini saja, garis lagi, satu garis lagi. Nah, kita hubungkan, bilang saja seperti itu. Nah, ini huruf H. Ulangi lagi ya, dari atas ke bawah satu garis, dari atas ke bawah lagi satu garis. Nah, terus garis satu dan garis dua kita hubungkan seperti ini. Nah, sudah. Nah, sekarang kita beralih ke huruf I. Nah, ini paling gampang, ini harusnya paling gampang ini karena cuma satu garis dari atas ke bawah. Tapi jangan menyepelekan, karena apa? Banyak garis-garis dari atas ke bawah kan dari yang sebelum-sebelumnya. Barangkali mereka lupa gitu ya. Tetap aja kita ingatkan. Ini huruf I. Nah, satu garis ini saja ya. Ingat Bapak Ibu, dalam mengajari anak-anak yang baru belajar atau mau mengenal huruf, kita harus sabar. Karena apa? Di masa-masa itu mereka masa-masa untuk bermain. Jadi wajar kalau mereka kurang fokus dalam mengenal huruf atau kurang begitu menginginkan. Tapi kita harus tetap mengajarkannya. Itu dimulai sejak pertama mereka ngomong dengan jelas. Jadi bicara dengan jelas itu sudah boleh diajarkan mengenal huruf. Itu dia harus pelan-pelan ya. Dan sampai mana? I ya, sampai I. Sekarang huruf C. Garis lurus bawah. Garis dari atas ke bawah. Nah, kita buat garis tengah lingkaran boleh dari sini atau boleh dari sini, boleh dari sini aja, C gitu ya. Dari atas ke bawah. Nah, terus buat setengah lingkaran dari sini saja nggak apa, C seperti itu ya. Nah, setelah huruf C nanti berikutnya huruf K, dari atas ke bawah. Nah, terus tarik garis menyamping seperti ini ke tengah-tengah.
taruh di tengah-tengah, kita sebelah sini. K gitu ya. Kita ulangi lagi dari sini, terus dari atas ke tengah, dari tengah ke bawah gitu ya. Nah, sehari itu diulang-ulangin terus sampai mereka bisa sendiri. Kalau bisa sendiri berarti mereka sudah mulai memahami bahwa cara menulis huruf seperti itu ya. Sekarang huruf L, tarik dari atas ke bawah, terus lanjutkan saja dari sini ke sini, L gitu ya, dari atas ke bawah, terus tarik saja titik ini ke samping kanan L gitu. Nah, sekarang huruf M, buat satu garis, terus bisa saja langsung ke sini bisa, tapi karena kita lagi memberi pengetahuan kepada anak yang baru pertama mengenal huruf, kita buat dua garis saja. Nah, terus terus kita buat sini. Nah, ini terus kita lanjutkan saja dari sini ke sini. Nah, gitu. Gitu ya. Buat dua garis. Terus dari sini atas garis pertama ke bawah kan ini. Nah, kita lanjutkan saja langsung ke dari garis miring tadi ke atas kanan. Nah, seperti itu. Buat huruf M. Nah, setelah huruf M berarti huruf N, dari atas ke bawah garis. Nah, satu garis lagi, bilang saja mirip huruf M tapi bukan, karena dari sini cukup satu garis. Ya, kita ulangin dari atas ke bawah, buat dua garis, terus dari atas yang sebelah kiri kita kesana ke sebelah kanan bawah seperti ini. Nah, seperti itu. Saya kira cukup mudah, kalau mudah dimengerti bagi anak-anak kalau kita mempelajarinya step by step atau pelan-pelan sesuai dengan alur yang tadi saya buat gitu. Nah, sekarang kita buat huruf O yang berikutnya. Ini langsung saja satu tahap gitu. Bilang saja seperti membuat telur atau bola. Saya kira cukup mudah. Setelah O, kita buat huruf P, dari atas ke bawah, buat setengah lingkaran seperti membuat huruf B. Nah, seperti ini. Saya kira cukup mudah karena sudah pernah membuat huruf B ya, dari atas ke bawah, terus membuat setengah lingkaran seperti ini. Seperti itu. Nah, berikutnya kita buat huruf Q, buat seperti huruf O, terus di sini kasih sedikit Q ya, terus seperti huruf O, kasih Q. Saya kira cukup mudah karena sudah pernah membuat huruf O. Nah, sekarang kita membuat huruf L. Nah, ini perpaduan huruf P sama huruf K ya, huruf R itu. Jadi kita buat tadi pelan-pelan, harus pelan-pelan ya. Soalnya perpaduan dari atas ke bawah. Terus buat setengah lingkaran
kita buat seperti huruf K, bilang saja seperti itu. Jadi seperti ini, R ya. Ulangi lagi dari atas ke bawah, terus buat setengah lingkaran seperti huruf P, terus kita buat seperti ada huruf K, perpaduan huruf P dan huruf K, itu huruf R gitu ya. Nah, setelah huruf R kita buat huruf S. Nah, buat setengah lingkaran seperti ini. Nah, setelah seperti itu huruf C tadi ya, buat lagi setengah lingkaran terbalik seperti ini. Nah, huruf S. Ingat, pertama buat setengah lingkaran, terus buat setengah lingkaran lagi terbalik seperti ini. Nah, itu huruf S. Ini bisa diulang berkali-kali karena mungkin agak rumit sedikit bagi yang pertama mengenal huruf ya. Setelah S kita buat huruf T dari atas ke bawah, terus tarik garis seperti ini. Kita ulangin dari atas ke bawah, terus kita tuntun dari garis kiri ke kanan, huruf T ya. Cukup mudah sepertinya kalau huruf T, tapi tetap saja tidak boleh diremehkan, harus tuntun step by step atau perlahan-lahan atau mengikuti step yang ada ya, mengikuti alur yang ada. Nah, sekarang huruf U, tarik garis dari atas ke bawah 2 buah seperti ini, terus buat setengah lingkaran seperti ini. Nah, kita ulangin dari atas ke bawah, buat 2 garis, terus buat setengah lingkaran di antara garis itu yang di bawah seperti ini, ya. Nah, kira-kira sampai di sini bisa dimengerti ya cara membuat huruf U. Cukup mudah, tetap harus step by step ya. Dan mungkin di tengah perjalanan saat pembelajaran anak-anak sudah mulai bosan dalam pembelajaran ini, nggak apa-apa, temenin mereka bermain. Ingat, itu anak-anak harus tetap dijaga saat bermain. Karena apa? Saat kita lengah, jangan sampai ada sesuatu yang tidak diinginkan ya, tetap harus dijaga. Nah, sekarang kita lanjut ke huruf V. Kita buat garis miring dari kiri ke bawah kanan. Nah, terus kita lanjutkan saja dari sini ke sini, V gitu. Ulangin, buat garis miring dari kiri ke kanan bawah. Nah, kita lanjutkan dari bawah kiri ke atas kanan seperti ini ya. Kita tuntun step by stepnya ya, huruf V. Nah, selanjutnya setelah huruf V kita huruf W. Jadi buat seperti huruf V tadi, satu, seperti bilang saja seperti huruf V tapi 2 berdempetan, nggak apa-apa seperti ini ya. Kita ulangi, buat huruf V, bilang saja buat huruf V ini berdempetan seperti ini, huruf W ya. Setelah huruf V kita berlanjut ke huruf X. Garis seperti mau buat huruf V. Nah, dibuat garis dari kanan ke bawah kiri seperti ini, X ya. Ulangin lagi pelan-pelan saja. Ini memang sederhana, tapi barangkali karena mereka baru pertama mengenal huruf, mungkin mereka kebingung. Jadi harus step by step ya. X. Setelah huruf X kita buat huruf Y. Buat huruf V. Nah, terus di bawah di antara huruf V ini kita tarik garis lurus. Nah, lagi ini huruf Y, buat huruf V dulu. Setelah itu kita tarik garis lurus ke bawah. Nah, cukup
budaya. Nah, setelah huruf Y, yang terakhir adalah huruf Z. Kita buat garis 2 dari kanan, dari kiri ke kanan, 2 garis seperti ini. Nah, setelah buat 2 garis seperti ini, kita buat dari kanan atas ke kanan kiri bawah seperti ini ya. Kita ulangi, buat 2 garis dulu, terus kita tuntun dari sini kanan atas ke kiri bawah ya, seperti itu. Nggak apa-apa kalau namanya mereka kurang bagus tulisannya karena mereka baru pertama kali belajar. Yang penting jangan dipaksa, 1 hari 1 huruf itu sudah cukup ya. Yang penting mereka tahu step by stepnya, yang penting mereka tahu cara atau alur membuat atau menulis huruf tersebut ya. Ya, terima kasih. Ini dari video saya. Jika kalian suka, kalian bisa like di video saya di YouTube saya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng subscribe-nya ya, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya ya. Terima kasih.